A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litakunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Apa kabar pemirsa di rumah dimanapun Anda berada? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi Anda yang sedang sakit, semoga diberikan kesehatan dan diberikan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali saya Mutia Rifa akan menemani Anda dalam program Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu. Dan kali ini Mutia Rifa tidak sendirian. Hari ini Mutia akan ditemani oleh Ustadz Iskandar. Nah, baik pemirsa, kita sapa terlebih dahulu Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ustadz, sebaiknya kita sapa terlebih dahulu pemirsa yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Curahan Qalbu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih bertemu di acara yang insya Allah mulia ini. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk hamba-hamba yang salihin, mukhlisin, dan termasuk ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Ya. Terima kasih Ustadz. Dan kita juga disekelilingi oleh umi-umi nih Ustadz. Kita sapa terlebih dahulu nih umi kita yang ada di studio. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Apa kabar Umi? Alhamdulillah baik ya Umi. Ini dari mana nih majelis taklim mana Umi? Silahkan. Al-Musyawarah Kelapa Gading ya. Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah ya semuanya. Amin ya Allah. Nah pemirsa, langsung saja saya akan tanyakan nih Ustadz. Saya tuh belum nikah ya Ustadz ya. Dan pemirsa juga di rumah yang belum menikah ingin mengetahui nih bagaimana caranya atau tujuan menikah itu apa gitu ya pertama, dan bagaimana ada orang yang misalnya menunggu menikah dulu atau menunggu mapan dulu, dan sebaiknya seperti apa dulu nih Ustadz kesiapan menikah itu ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara mengenai pernikahan, nikah adalah satu perkara yang besar. Mengapa besar? Karena dengan menikah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sesuatu yang tadinya haram menjadi halal dengan sebab akad nikah. Yang kedua, nikah merupakan ketentuan Allah yang Allah berikan kepada kita manusia supaya kita tidak sama dengan binatang. Apa pernah ibu mendengar ada kerbau menikah? Belum pernah. Jadi sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang Allah sangat cintai. Supaya berbeda dengan makhluknya yang namanya binatang, maka manusia diberikan jalan yang terhormat, yaitu nikah. Yang ketiga, nikah itu adalah min sunnanil mursalin, yaitu dari pola perilaku para rasul.
kehidupan Rasul. Nabi Ibrahim menikah, Nabi Adam menikah, Nabi Zakaria alaihissalam menikah, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menikah. Coba kita bayangkan, seorang nabi dan rasul yang dekat kepada Allah pun menikah. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad pun sallallahu alaihi wasallam, kalau memang kita membutuhkan kepada nikah, untuk segera kita menikah. Satu saat datang 3 orang kepada istrinya Nabi Aisyah radhiyallahu anha, yang bernama satu Ali bin Abi Thalib, kemudian Utsman bin Maz'un, kemudian yang ketiga Abdullah bin Amr al-As. Kemudian yang ketiga ini ingin bertanya, bagaimana ibadahnya Nabi, sedangkan Nabi sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Yang satu ngomong, fa inni asumud dahar, saya selalu berpuasa sepanjang tahun. Sekarang saya puasa sepanjang tahun, saya berpuasa, dan saya wala uftir, saya tidak pernah satu hari pun tidak berpuasa. Yang kedua, fa inni usolli wala arqud, saya semalam selalu saya sholat tahajud, mendekatkan diri kepada Allah, dan saya tidak pernah tidur. Kemudian yang ketiga, fa ana la atazawwazun nisa, saya tidak menikahi wanita. Belum sempat mereka selesai bicara, Nabi Muhammad ada di belakang mereka. Nabi Muhammad kasih tahu bahwa untuk mendekatkan diri kepada Allah bukan itu caranya. Bahwa Islam adalah agama fitrah, agama yang sesuai dengan naluri kehidupan manusia, tapi Islam memberikan jalan. Apa kata Rasulullah? Inni la akhsyakum lillah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Wa atqakum lahu, dan orang yang paling takwa kepada Allah. Lakinni asumu wa uftir, tapi saya kadangkala saya puasa, kadangkala juga saya berbuka. Bahkan Rasul mengatakan sebaik-baiknya puasa adalah puasanya Nabi Daud. Satu hari puasa, besok berbuka. Wa usalli wa arqud, saya juga sholat malam, tapi saya juga menyempatkan diri saya untuk tidur. Wa atazawwazun nisa, dan saya juga menikahi perempuan. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Rasul mengatakan, siapa yang tidak mengikuti perilaku aku, sunnah aku, maka dia bukan termasuk golongan aku. Jadi kita lihat di sini bahwa nikah itu bagi orang yang sudah mau menikah, segerakan menikah. Tapi memang berdasarkan pertanyaan tadi, tidak, kalau belum siap maka dipersiapkan dulu. Karena itu Rasulullah mengatakan, ya ma'syarasy syabab, wahai anak muda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa di antara kamu yang mampu, ba'ah. Ba'ah itu ada 2 pengertian. Mampu mencari nafkah. Yang kedua, mampu memenuhi kebutuhan batiniah seorang istri. Kalau 2 sudah terpenuhi, dia sudah mampu mencari nafkah, mampu untuk memenuhi kebutuhan batin seorang istri, falyatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Maka karena sebab menikah itu bisa menjaga pandangan kita. Jadi kalau memang belum kita mampu, persiapkan dulu. Maka anak-anak remaja belajar yang sukses, kalaupun sudah sukses, baru kalian siap untuk menikah, silahkan menikah. Gitu ya Ustaz. Insya Allah. Tujuannya juga apa nih sebenarnya, kalau tujuan menikah itu karena Allah ya, bukan karena mencintai, saling mencintai, bukan karena Allah gitu. Kan ada orang yang aku mencintai karena Allah, dan ada juga aku mencintai segala raga atau jiwamu gitu kan. Itu seperti apa Ustaz ya, yang baik? Ya. Tujuan pernikahan supaya pernikahan ini bernilai ibadah. Nah, iya, maka yang pertama tujuan adalah lillahi ta'ala, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau orang sudah dimulai lillahi ta'ala, dia tidak akan dirusak dengan hal-hal yang berbau larangan Allah. Dia tidak mau mendekati yang namanya perbuatan zina. Karena sesungguhnya orang yang menikah itu adalah menjalankan ketentuan yang Allah berikan kepada dia. Ahallallahu nikah wa harramas sifah. Allah menghalalkan pernikahan dan mengharamkan perzinahan. Kenapa? Karena perzinahan adalah perbuatan yang keji,
jijik dan tidak pantas dilakukan oleh manusia yang terhormat. Kemudian yang kedua, tujuan daripada menikah adalah untuk kita meraih ketenangan. Karena itu kalau ada anak muda, misalnya maaf, pacaran berdua, ya kan? Sedangkan di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, la yakhluwanna rajulu bi imra'atin. Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berdua-duaan. Karena ketika sudah berdua, yang ketiga siapa, Bu? Syaitan. Gampang nih. Pak, saya kuat iman saya. Oh, bicara di depan kita kuat, tapi ketika sudah berdua-duaan, tempatnya memungkinkan, maka biasanya rem iman kita blong. Betul apa enggak? Rem iman kita blong. Pertama, mungkin pegangan. Setelah itu, wallahu alam. Nah, karena itu, jangan rusak pernikahan yang suci ini dengan perbuatan dosa. Kemudian yang ketiga, pernikahan itu diniatkan untuk memiliki keturunan yang soleh. Karena Rasul mengatakan ada 3 perkara. Kalau seorang manusia sudah meninggal dunia, terputus amalnya kecuali 3. 1, sedekah jariah. Ibu-ibu suka sedekah apa enggak? Alhamdulillah ya. Kalau ada sedekah, ada duit 50.000 sama 10.000, mana yang dimasukin biasanya? 10.000. Sama di kampung saya juga. Nah, ini sedekah jariah, bangun masjid, bantu pesantren, itu kalaupun kita sudah meninggal, pahalanya terus mengalir kepada kita. Kemudian yang kedua apa? Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, awaladin solihin yada'ulah. Yang ketiga, punya anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Dan punya anak soleh ini nggak bisa tercapai kecuali dengan nikah. Karena itu bagaimana supaya kita mempunyai anak yang soleh? Diawali dari orang tua dan istri yang soleh, insya Allah. Ya, baik Ustadz, mungkin suasananya semakin memanas ya tentang tema kita pada hari ini ya. Ibu dan pemirsa di rumah juga akan penasaran bagaimana kelanjutan pembahasan oleh Ustadz Iskandar. Baik, nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya, tetap di Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu. Kembali lagi dalam program Curahan Kolbu, insya Allah tenang selalu. Terima kasih Anda pemirsa masih bersama kami, dan tentunya Ibu Umi tetap semangat ya Umi dan pemirsa di rumah. Tema kita pada hari ini adalah hukum pernikahan dalam Islam. Langsung saja nih pemirsa, sudah siap ya mengaji bersama Ustadz. Nah Ustadz, sebenarnya sesuai dengan tema kita pada hari ini, hukum menikah dalam Islam memang ada ya Ustadz. Nah, kalau ada hukumnya menikah itu apa aja hukumnya menikah ya? Itu aja dulu, apa Ustadz? Baik, hukum asal menikah itu adalah mubah. Mubah itu dibolehkan, tapi bisa menjadi wajib. Kapan menjadi wajib? Jika satu, sudah ada kemampuan dia untuk menikah. Yang kedua, memang sudah mendesak kebutuhan menikah itu. Kalau seandainya dia tidak buru-buru menikah, terjadi ke dalam perzinahan, maka ini hukumnya menjadi wajib. Ya Bu. Kemudian yang kedua, hukum nikah menjadi sunnah. Sunnah itu apa? Dia sudah ada kemampuan, dia sudah ada penghasilan, dia juga ada keinginan untuk menikah, tetapi dia merasa yakin masih mampu untuk menahan dirinya untuk tidak berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, nikah hukum yang makruh. Makruh itu apa? Dibenci. Yaitu nikah yang memang laki-laki itu belum punya penghasilan. Nah, kemudian juga
bagaimana kalau belum punya penghasilan? Rasul kasih saran, fa'alaihi bisyam, maka untuk menekan keinginannya itu maka hendaklah dia berpuasa. Karena itu sungguh di dalam agama kita itu ada puasa namanya Senin Kamis, ya kan? Ada puasa 3 hari di pertengahan bulan, ada puasa Daud. Nah, insya Allah itu akan membuat pemuda tadi atau kita menjadi orang yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga nikah yang hukumnya haram. Bagaimana nikah yang hukumnya haram? Itu adalah nikah yang dengan niatan ingin menyakiti seseorang. Ingin menyakiti seseorang. Kalau saya nikah, saya ingin menyakiti dia. Nah, itu hukumnya menjadi haram, insya Allah. Nah Ustadz, kemudian setelah menikah tuh ada keluarga kecil ya Ustadz, dan ada kalimat baiti jannati, keluargaku surgaku juga ya. Nah namun di perkotaan juga kan banyak ya lika-liku dalam keluarga. Nah itu bagaimana arti baiti jannati dengan permasalahan rumah tangga itu seperti apa Ustadz? Baik, Rasul pernah bersabda baiti jannati. Artinya rumahku adalah surga bagiku, ya kan? Nah, kenapa Rasul sanggup mengatakan surgaku adalah rumah bagiku? Sebetulnya bagi orang beriman surga itu nggak perlu nunggu di akhirat. Di dunia kita bisa menciptakan surga kita sendiri dalam tanda kutip. Surga yang bagaimana? Rasul mengatakan baiti jannati, rumah tanggaku adalah laksana surga bagiku. Padahal Rasul itu kita tahu ketika beliau di Madinah hidup dalam kesederhanaan. Satu hari Rasulullah bertanya kepada istrinya Siti Aisyah, "Ya Aisyah, ada makanan nggak yang aku ingin makan?" Kata Siti Aisyah, "Tidak ada ya Rasul." "Oh, kalau begitu aku puasa saja." Tuh. Tetapi kenapa Rasulullah mengatakan baiti jannati? Padahal di zaman sekarang banyak orang yang rumah tangganya serba kecukupan. Mobil mewah, rumah besar, pekerjaan gaji mungkin di atas 100 juta. Tetapi kenapa rumahnya seperti neraka? Apakah Rasulullah tidak ada masalah? Ada. Setiap yang namanya masalah, tidak dia Rasul, tidak dia manusia, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi cara Rasul memecahkan masalah itu berbeda. Pernah satu saat Rasul ada masalah dengan Siti Aisyah, Ibu. Akhirnya Rasul memanggil ayah dari Siti Aisyah. Namanya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. "Ya Abu Bakar, sekiranya engkau mau menjadi penengah di antara kami." Kata Abu Bakar, "Jangan ya Rasul. Masa saya menjadi penengah untuk Rasulullah? Bagaimana akhlak saya kepada Rasulullah?" Kata Rasul, "Udah, engkau jadi penengahku. Karena ini harus ada penengahnya nih. Konflik antara saya dengan Aisyah harus ada penengahnya." "Baik ya Rasul, kalau engkau memang meminta saya seperti itu, saya siap laksanakan ya Rasul." Akhirnya dihadapkan, ini Rasulullah, ini Siti Aisyah. Abu Bakar bertanya, "Sekarang siapa yang mau bicara duluan? Rasulullah atau Siti Aisyah?" Kata Rasulullah, sabda Rasulullah, "Aisyah dulu yang bicara." Kemudian jawab Siti Aisyah, "Enggak, yang ngomong Rasul dulu. Tapi ya Rasul, tolong jangan dilebih-lebihin." Bahasanya, namanya Siti Aisyah kan, agak-agak manja gimana gitu ya kan. "Tolong jangan dilebih-lebihin nih." Mendengar ucapan Siti Aisyah, Abu Bakar yang ayahnya merasa kesel, dikejar Bu. Siti Aisyah diuber kalau bahasa kita, dikejar nih. "Kamu jangan berlaku nggak sopan sama Nabi Muhammad." Dikejar oleh Abu Bakar, kemudian Siti Aisyah berlindung di sisi Rasulullah. Kemudian sambil menengok kepalanya kepada Rasulullah, seolah-olah, "Ya Rasulullah, tolong aku dikejar-kejar oleh ayahku." Artinya seorang suami bagaimanapun harus menjadi pelindung buat istrinya. Sehingga Siti Aisyah ketika ada masalah tetap berlindung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, begitu Ustaz ya. Berarti walaupun Rasulullah juga mempunyai masalah ya dalam keluarga ya Ustaz ya. Tetapi contoh begini, saya pernah membaca sebuah artikel, sebetulnya yang namanya, Ibu kenal kecoa? Kecoa itu binatang menjijikan. Kecoa. Tapi tergantung kita mensikapinya. Kalau kita mensikapinya dengan panik, kita akan susah menghadapinya. Tetapi kalau kita dengan tenang, kita pindahkan itu kecoa, maka kita bisa memindahkannya dengan tenang.
Jadi tergantung bagaimana sikap hati kita ketika menghadapi masalah. Rasulullah menghadapi masalah dengan ketenangan. Rasulullah tidak emosi di dalam memecahkan masalah. Inilah yang membuat Rasul mengatakan, baiti jannati, rumah tanggaku adalah laksana surga bagiku. Mudah-mudahan rumah tangga kita semua dijadikan oleh Allah surga. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. Pemirsa di rumah juga ingin seperti itu ya Ustadz ya. Insyaallah. Dan ada juga nih pertanyaan bagaimana cara memilih pasangan hidup. Ya, seperti apa Ustadz? Pasangan hidup. Kalau saya analogikan, kalau kita memilih pasangan hidup nih, ibarat kita bikin rumah. Perlu dipilih bahan-bahannya dulu nggak? Iya. Yang kualitasnya bagus ya kan? Bibit. Semennya harus yang bagus, batakonya harus yang bagus, jangan batakoan ya kan? Ya kan palsu ya kan? Kemudian klosetnya juga harus yang bagus. Nah, mutlak di dalam Islam penting sekali kita harus mencari pasangan yang berkualitas. Harus, jangan asal pilih. Ketemu di mana jadi suami, jangan. Jadi harus betul-betul berkualitas nih pasangan kita. Karena itu Rasul mengatakan, tunkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4. 5 liha karena hartanya, wali hasabiha karena keturunannya, wali jamaliha karena cantiknya, wali diniha karena agamanya. Tapi saya mau bahas satu, yang pertama karena agama. Nih, Mbak pilih suami harus karena agamanya. Yang pertama harus seiman, seakidah. Tapi jangan cuma Islam doang, bagaimana akhlaknya? Jangan-jangan Islam tapi dia tidak berakhlak. Cari yang betul-betul Islam tapi berakhlak. Nah, orang tua dulu biasanya kalau cari mantu dites sholat dulu. Iya enggak? Coba biasanya kalau disuruh datang tuh maghrib supaya mantu ini bisa jadi imam apa kagak nih? Iya kan? Nah, coba mantu jadi imam. Allahu Akbar. Belum cukup tuh. Belum cukup udah jadi imam. Berarti salah bacaannya tuh. Iya kan? Tapi kalau Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Wah, pantas nih jadi imam, jadi suami anak saya. Dilihat agamanya, akhlaknya. Kenapa ini yang pertama? Karena kalau suami sudah takwa kepada Allah, ibu aman nitip anak ibu sama dia. Kan takut kepada Allah. Dia takut ninggalin istrinya. Dia takut menyia-nyiakan anak dan istrinya. Dia takut durhaka kepada mertuanya. Bukan takut sama mertua, bukan. Tapi takut kepada Allah. Nah, ini yang penting. Makanya Rasul mengatakan, fazfar bidzatiddin. Pilihlah karena agamanya. Taribat yadak. Kalau kau pilih karena agamanya, kau akan beruntung. Yang kedua, kita boleh pilih karena cantiknya. Jadi kalau orang menikah tidak perasaan cinta, jangan. Harus lihat dulu. Lihat umpamanya, oh hidungnya bagus, boleh. Umpamanya matanya nih, matanya belok kayak mata bagong umpamanya. Ya kan ada istilah begitu ya kan. Oh kulitnya putih, boleh kita lihat ada serak. Karena itu sebelum menikah ada an-nadhar. An-nadhar itu apa? Melihat. Ada seorang sahabat ingin menikah, wanita Ansor. Ya Rasulullah, saya ingin menikah. Kata Rasulullah, udah lihat belum? Belum ya Rasulullah. Jangan, lihat dulu. Lihat dulu. Udah, pokoknya cakep dah. Kata Rasulullah, lihat dulu. Lihat. Kenapa? Kata Rasulullah, sesungguhnya orang Ansor matanya punya sesuatu, kata Rasulullah. Jadi yang pertama, boleh kita melihat lawan jenis kalau untuk tujuannya untuk menikah. Yang dilihat apa? Mukanya. Ya kan, dilihat suka atau tidak. Kemudian yang ketiga, wali hasabiha, karena keturunannya. Sekarang orang ternak ikan koi aja dilihat indukannya, ya enggak? Ikan koi ini dilihat nih, oh indukannya bagus nih, indukan Jepang, indukan Korea dilihat, disatuin bagus anaknya. Iya enggak? Nah, karena itu Rasul mengatakan wali hasabiha, keturunannya. Maka orang beriman al-khabisat lil khabisin. Orang yang berzina, maka dia harus menikah dengan orang yang zina. Jangan mengawinkan anak-anak kita yang soleh, kita lepaskan kepada laki-laki yang tidak soleh. Ataupun sebaliknya, jangan menikahkan anak kita laki-laki yang soleh bertemu dengan wanita-wanita yang tidak baik.
itu wali hasabiha, wali maliha, dan karena hartanya. Insya Allah nanti kita bahas. Ya, oke. Terima kasih nih Ustadz ya. Nah, nanti kita akan sambung lagi. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah ini bagi Anda yang ingin bertanya ataupun ingin ingin curhat langsung oleh Ustadz Iskandar, bisa langsung telepon ke nomor 02163073003. Baik, setelah segmen ini ya pemirsa, tetap di Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu. Kembali lagi dalam acara Curahan Kolbu, Insya Allah tenang selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Dan sesuai dengan janji saya di akhir segmen tadi bahwa sekarang kita memasuki penelpon interaktif. Nah pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya ataupun ingin mencurahkan hati Anda langsung oleh Ustadz Iskandar, bisa langsung telepon ke nomor 02163073003. Dan bagi Anda yang tidak sempat menelpon, Anda juga dapat mengirimkan SMS ke nomor yang ada di layar TV Anda. Baik, nampaknya sudah ada penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan Diana di Bekasi. Baik, silakan Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pertanyaan Ustadz. Gini, saya punya anak perempuan Ustadz. Ya. Saya keinginan seorang orang tua adalah mempunyai menantu yang Ustadz tadi bicarakan. Ada 4 atau 5. Tapi kadang-kadang lelaki itu biasanya kan suka di depan kita dia menjadi imam bisa. Kadang-kadang di luar itu dia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Allah itu. Ini bagaimana menyikapinya Ustadz dengan lelaki yang kita akan ambil sebagai menantu kita itu Ustadz? Ya. Baik Ibu. Sudah itu aja Ustadz. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, langsung dijawab Ustadz. Kewajiban seorang orang tua adalah bukan hanya membesarkan, mendidik, tetapi juga sampai mencarikan jodoh. Sebetulnya kalau kita melihat kepada sejarah bahwa Abu Bakar As-Siddiq mencarikan jodoh untuk putrinya. Kemudian Rasulullah pun mencarikan jodoh untuk putrinya. Karena sebetulnya kasih sayang orang tua itu begitu dalam kepada orang tuanya. Nah, kita kalau memang anak kita sudah menemukan pilihannya, maka bagaimana seorang orang tua? Pertama, kita boleh memberikan pandangan kepada anak kita. Sesungguhnya yang terpenting di dalam Islam selain sholat, selain dia mampu membaca Al-Quran, tapi akhlaknya. Karena itu Rasulullah mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Karena itu bisa saja dengan dialog antara ibu dengan calon menantu ibu. Tetapi memang di dalam Islam sesungguhnya kita juga harus berhati-hati. Kenapa? Karena kalau memang kita memberikan kebebasan kepada anak kita untuk pergi, dikhawatirkan mereka melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya pacaran di dalam Islam itu dalam pengertian sekarang ini yang kita lihat misalnya pacaran ya, itu sesungguhnya dilarang di dalam agama Islam. Karena Rasul mengatakan wala taqrabuz zina, jangan kau mendekati perbuatan zina. Nah, karena itu perlu kita mendidik anak-anak kita. Anak kita ini jangan dididiknya ketika sudah remaja, tapi dididik itu mulai dari kecil.
bahwa kalau anak kita perempuan, kita ajarkan dia ngaji, kita kenalkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, kita kenalkan dengan ini loh dosa, ini loh pahala. Kalau kamu melakukan ini, dosanya begini. Kalau kamu melakukan ini, pahalanya begini. Munculkan rasa cinta dia kepada Allah. Munculkan rasa cinta dia kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Munculkan kepada dia untuk bisa menjaga kehormatannya. Dan bukan karena takut kepada orang tua, tetapi karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga si anak pun akan memilih jodohnya adalah sesuatu yang pantas untuk dirinya. Kalau kita ingin mendapatkan jodoh yang memang pantas untuk kita, pantaskan dulu diri kita. Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kedekatan kita kepada Allah, dan akhlak kita kepada manusia, insya Allah. Berarti boleh ya kalau misalkan orang tua memilih calon istri atau suami bagi anaknya, atau mungkin anaknya memiliki pilihan sendiri, Ustadz? Boleh, itu nama orang tua memilihkan jodoh untuk anaknya, itu boleh, boleh sekali. Oke. Nampaknya sudah ada penelpon lagi. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ustadz, nama Ibu. Waalaikumsalam. Saya di Depok, Bu. Oke, Ibu, langsung pertanyaannya, Iya, silakan. saya kan baik. Saya kan kebetulan udah janda ya, Ustadz. Iya. Dulu saya pernah menikah dengan yang non Muslim. Terus kebetulan saya udah punya anak dari beliau gitu kan. Dulu sih kita nikahnya ya masing-masing, Pak Ustadz. Tapi sekarang udah bercerai. Cuman sekarang saya mendapatkan calon suami lagi yang non Muslim juga, yang Calon suami. terus kebetulan dia juga non Muslim, dan dia mau mengikuti keluarga kita gitu. Masuk Islam Tapi gitu. saya merasa ragu, Pak Ustadz. Saya tanyanya kita nggak usah diterusin aja gitu. Tapi saya nggak bisa, maksudnya masih berat gitu, merasa ya maaf ya Pak Ustadz, saya masih cinta banget gitu. Tapi dari keluarga nggak mengizinkan itu. Jadi maksud saya bagaimana cara menyikapi masalah ini dan saya merasa tenang gitu untuk ibadah, untuk melupakan beliau juga gitu, Pak Ustadz. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, begitu aja pertanyaan saya. Terima kasih Iya. Pak Ustadz, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz langsung dijawab. Pertama, saya sangat berapresiasi kepada Mbak yang sudah menanyakan hal ini. Sebetulnya Mbak sendiri sudah tahu jawabannya, bahwa seorang perempuan muslimah hukumnya haram menikahi laki-laki yang non muslim. Iya. Walaupun laki-laki itu mapan, Iya. walaupun ganteng, ya kan, pilihlah laki-laki yang muslim. Kenapa? Karena di dalam Islam itu keluarga itu nanti bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Saran saya kepada Mbak, pertama, perbanyaklah taubat kepada Allah, istighfar, karena apa yang kita lakukan saat itu adalah perbuatan salah. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita, walaupun dosa itu sangat banyak, asal kita betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, minta petunjuk kepada Allah. Bangun tengah malam, kita berzikir kepada Allah. Ya Allah, berikan aku petunjuk ya Allah. Kuatkan hatiku ya Allah untuk mengikuti ajaran agamamu ya Allah. Berdoa kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar dan memberikan kekuatan niat Mbak untuk meninggalkan laki-laki yang tidak beragama Islam untuk menikah dengan kita. Kalau misalnya dia mau masuk ke dalam agama kita menjadi seorang muslim, tidak semudah itu. Perlu ada ujian. Dia harus belajar dulu. Jangan misalnya karena sebab menikah lalu kita langsung terima dengan saya mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, karena kesaksiannya itu belum bisa dibuktikan dengan sesungguhnya. Jadi saran saya adalah Mbak berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, perbanyak istighfar, dekatkan diri kepada Allah, dan juga dengan nasihat orang tua. Insya Allah. Baik, insya Allah ya. Semoga pemirsa tadi yang sudah ditelepon puas ya.
Nampaknya sudah ada pemirsa di rumah lagi yang ingin bertanya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Iya, dengan siapa di mana Ibu? Saya hamba Allah di Tangerang, Ibu. Iya, silakan pertanyaannya Bu. Saya mau nanya sama Pak Ustadz nih, Pak. Ya, Ibu. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, Pak. Saya mohon penjelasan Bapak. Mudah-mudahan saudara-saudara saya nonton di TV, Pak. Amin. Amin, ya Allah. Amin ya Allah. Ini, Pak, soal cipika-cipiki, Pak. Katanya sesama ipar, katanya dia bilang boleh. Kan saya udah bilangin, Pak, itu nggak boleh. Hukumnya haram ya, Pak, ya? Iya. Tapi dia nggak ngerti, Pak. Sampai kami sekeluarga dimarahin, Pak. Sampai sekarang nggak nanya, Pak. Saya mohon penjelasan Bapak, hadisnya apa, Qur'annya dibahas, Pak. Biar saudara saya tahu gitu, Pak. Sampai sekarang saya dimarahin, Pak. Cuman gara-gara ngasih tahu itu aja. Ya, baik Ibu. Ya, terima kasih, Pak Ustadz. Semoga Ya. atas penjelasannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung Ya, jawab. pertama, apa yang Ibu lakukan, memberikan nasihat, itu sudah benar. Ya, pertama memang ketika kita menegakkan kalimat Allah, ada tantangannya. Dan itulah perlu kita sabar. Karena setiap Nabi dan Rasul pun ketika berdakwah ada tantangannya. Tetapi tetap sambung silaturahmi. Karena Rasul mengatakan, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan silaturahmi. Nah, kalau dengan adik ipar itu mahramnya tapi tidak selamanya adik ipar. Karena itu adik ipar ketika kita bersentuhan dengan adik ipar ataupun kakak ipar batal wudunya. Kenapa? Karena ketika istri yang kita nikahi misalnya meninggal dunia, maka kita boleh menikahi adik ipar kita atau kakak ipar kita. Karena itu mahramnya tidak selamanya. Karena itu apa yang dilakukan misalnya cipika-cipiki misalnya, maka itu tidak disyariatkan di dalam ajaran kita. Karena bukan mahramnya, insya Allah. Gitu ya Ustadz ya. Semoga yang tadi pemirsa di rumah juga dapat mengambil pelajaran ya Ustadz ya, bahwa kita tidak boleh non-Islam dengan Islam yang tidak seakidah itu pernikahan ya, menjalani pernikahan. Nah, bagaimana Ustadz jika dia murtad gitu? Apa hukuman sampai karena dia beda agama dia murtad gitu Ustadz, keluar dengan ajaran Islam? Nah, saking cintanya gitu. Ini yang sering terjadi. Ada seorang ibu curhat kepada saya. Pak Ustadz, saya menikah dengan non-muslim. Kemudian ketika saya sudah punya anak, ternyata suami saya kembali ke dalam agama semula. Dan ini banyak terjadi. Karena itu ikutilah apa yang Allah dan Rasulnya berikan petunjuk kepada kita. Allah katakan, wala tunkihul musyrikat walau a'jabatka. Jangan kau laki-laki menikahi orang musyrik walaupun wanita itu membuat kamu terkagum-kagum karenanya. Oh gitu ya Ustaz. Baik, nampaknya sudah ada pemirsa lagi nih yang ingin bertanya langsung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa di mana Pak? Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Iim Mawan di situ. Ya, Pak. Baik. Mohon maaf volumenya dikecilkan yang di rumah. Langsung saja Pak, apa yang ingin ditanyakan? Ya ini, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini di luar tema boleh Ustaz? Insya Allah Bapak. Subhanallah, saya udah pusing Pak Ustaz, udah bingung. Iya, Ikuti pengajian, beberapa ustaz berbeda pandangan, berbeda penafsiran. Saya terus bagaimana sikapnya ya? Kita kan mau bertanya ke ustaz itu kan artinya yang baik, syar'i. Tapi saya beberapa ustaz tuh berbeda-beda. Contoh gini Ustaz. Kayak ngaji Yasin. Katanya itu tidak dibenarkan, tidak dianjurkan. Terus kalau kita ada tahlilan dibilang bid'ah. Jadi saya bingung, ini bid'ah itu apa gimana ya? Udah
Ya Pak, baik. Sudah pertanyaannya Pak? Udah itu aja Pak Ustadz. Iya, terima kasih Pak. Tolong penjelasannya Pak Ustadz. Iya. Terima kasih kepada Bapak yang bertanya. Sebetulnya mungkin masalah ini banyak dihinggapi oleh semua jamaah kita karena mereka belum siap untuk menerima perbedaan. Sesungguhnya kita yang wajib kita ikuti adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, Al-Quran dan Al-Hadis itu kemudian tidak dapat dipahami dengan baik oleh kita begitu saja. Maka kita dibutuhkan ilmu. Nah, ilmunya itu adalah para ulama. Karena itu di dalam Islam ada yang dikenal namanya madhab. Madhab al-Imam Asy-Syafi'i, madhab al-Imam Maliki, kemudian Abu Hanifah, kemudian Ahmad bin Hambal. Ketahuilah bahwa sebetulnya al-Imam Syafi'i itu berguru kepada al-Imam Malik. Kemudian al-Imam Ahmad bin Hambal berguru kepada al-Imam Syafi'i. Sebetulnya guru, murid, guru. Jadi mereka berguru. Tetapi perbedaan itu memang ada. Supaya apa? Supaya perbedaan ini menjadi pilihan bagi umatnya. Ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Nah, berbeda itu boleh. Tetapi yang tidak boleh adalah merasa diri kita benar kemudian menyalahkan orang lain. Sehingga hal itu membuat orang lain merasa tersinggung. Katakanlah, misalnya baca Yasin, baca tahlil. Menurut ulama al-madhab al-Imam Syafi'i, ulama al-madhab Imam Syafi'i, kalau seandainya bacaan itu diniatkan dan untuk mendoakan si almarhum atau almarhumah yang meninggal dunia, sampai. Tapi ada satu pendapat yang mengatakan tidak sampai, maka itu pilihan. Maka saran saya adalah kalau yang mau mengadakan Yasin ya alhamdulillah. Kalaupun tidak, juga tidak boleh menyalahkan orang yang membaca Yasin. Mari sama-sama kita kembali, masih banyak masalah-masalah di tengah umat ini. Bagaimana kita merubah kemungkaran. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita supaya tidak terjerumus kepada lembah dosa. Bagaimana kita mengajak keluarga kita untuk mau sholat berjamaah. Bagaimana kita membangun ukhuwah Islamiyah di antara kita. Itu yang lupa. Terkadang kita sering memperlebar perbedaan. Kemudian kita sering menyalahkan orang lain. Itu menurut saya keliru. Insya Allah. Gitu ya Ustaz. Baik, mungkin sampai sini aja ya Ustaz ya. Dan pemirsa juga jangan khawatir jika Anda tadi tidak sempat menelpon, Anda bisa menghubungi SMS dengan mengirimkan SMS pertanyaan Anda ke nomor yang ada di layar kaca Anda. Dan bagi Umi-Umi juga dapat bertanya langsung nih dengan Ustadz. Setelah segmen ini ya Umi, sudah tidak sabar lagi. Baik pemirsa, kita jeda terlebih dahulu. Tetap di Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam acara Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu. Nah, mungkin pemirsa di tengah-tengah kita, umi-umi yang ada di studio sudah tak sabar ingin bertanya atau curhat langsung dengan Ustadz. Baik, siapa nih umi yang ingin bertanya? Langsung saja umi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raya Masjid Al-Musawarah Kelapa Gading Jakarta Utara ingin menanyakan apa boleh suami mengambil uang istri, seorang istri mengambil uang suaminya tanpa izin. Oh iya Ibu, terima kasih. Langsung Ustadz. Ya, yang pertama sebagai seorang suami tolong jangan pelit. Iya. Kenapa? Karena ada sebuah hadis, dinarun anfaqtahu fi raqabah, harta yang kita infakkan untuk membebaskan seorang budak, harta yang kita infakkan untuk sedekahkan kepada orang miskin, dan harta yang kita sedekahkan untuk keluarga kita ternyata
pahalanya lebih besar adalah untuk keluarga kita. Apa alasannya? Alasannya adalah keluarga itu di bawah tanggungan kita. Kafa bil mar'i isman ayyudayya mayyakut. Cukup bagi seorang suami dikatakan berdosa bagi dia kalau dia mengabaikan uang belanja istrinya. Maka sebaik-baiknya suami adalah yang memberikan keluasan rezeki buat anak istrinya. Insya Allah Allah akan berkahi. Nah, pertanyaan tadi, bagaimana seorang istri kalau dia ngambil uang di dompet suaminya tanpa seizin suaminya. Ada satu riwayat, ada seorang sahabat Nabi namanya Hindun. Dia lapor kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, suami saya ini pelit. Saya suka ngambil uang suami saya itu Muawiyah. Saya ambil itu uangnya ya Rasulullah. Bagaimana?" Kemudian Rasul tersenyum, "Silahkan ambil oleh engkau seukuran kebutuhan kamu, tapi jangan lebih-lebih." Tapi kalau umpamanya nih, suami kita duitnya tinggal 20.000-20.000-nya umpamanya, itu buat bensin. Iya, kasihan Ini ya. jangan diambil. Nanti suaminya kehabisan bensin, repot urusannya. Dia dorong tuh motornya, jangan ya Bu ya. Nah, kita kudu tahu tuh kalau mau tinggal 20.000 ya. Kita kasih tahu. Nanti kata suaminya, siapa nih yang ngambil? Ditanya sama di rumah, sampai di rumah, "Neng, lihat duit abang enggak?" "Enggak tahu bang." Terus kata si suaminya, "Ya Allah, mudah-mudahan yang ngambil bisulan umpamanya." Terus ibu ngomong, "Ya nggak tahu bang." Nah, jadi harus tetap dilihat kondisinya, kondisinya. Maka saran saya bagi para suami, berikanlah nafkah, bekerjalah dengan keras. Sesungguhnya keringat yang kita keluarkan untuk anak istri kita akan menghapuskan dosa-dosa kita sebagai seorang suami. Insya Allah. Amin, ya Insya Allah. Begitu Umi, ya sudah puas ya. Iya, baik, ada Umi lagi nih yang ingin bertanya. Iya, silakan Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Mimin dari Masjid Al-Musyawarah. Iya. Apa yang dimaksud dengan walimah dan mengapa harus ada walimah? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walimah adalah hidangan, makanan, pesta. Iya. Jadi Rasul mengatakan, "Aulim walau bisyatin." Walimahkanlah pernikahan kamu, adakan pesta walaupun dengan hanya memotong seekor kambing. Iya. Jadi sunnah muakkadah bagi seorang wanita, bagi seorang suami istri yang baru menikah untuk ngundang tetangga. Maksudnya apa? Ngasih tahu, saya ini udah nikah, ya kan? Kalau saya punya anak, jangan tanya-tanya lagi, ini suami saya. Kalau umpamanya saya gandengan dengan dia, ini suami saya loh, ini istri saya, jadi halal. Maksudnya begitu. Karena itu, kawin siri, kawin siri itu kawin rahasia, nggak ada walimah, ya kan? Kalau sampai nggak ada walimah atau tidak dibukukan menurut pemerintah, menurut saya yang paling merugi adalah perempuan, ibu-ibu, iya kan? Secara hukum Islam sah, tapi secara hukum negara kita kurang kuat. Karena itu ikutilah aturan pemerintah kita. Kalau memang kita dibutuhkan untuk pesta, berpestalah, tetapi dengan catatan pesta itu tidak ada acara-acara yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pesta itu semuanya diundang. Mau yang punya duit diundang, yang nggak punya duit juga diundang. Jangan kalau yang kaya kita undang, yang miskin dibiarin aja. Nah, itu jangan. Kan kadang-kadang banyak yang begitu tuh. Atau misalnya kita bedakan makanan, oh ini khusus untuk orang kaya. Nah, orang yang miskin ini cuma dikasih ikan mas doang umpamanya. Kalau orang kaya umpamanya daging, itu jangan. Kita sama-sama. Kenapa? Sebagai rasa tasyakur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah. Baik ya. Begitu Ibu. Ya, Umi yang lain mungkin ada yang ingin bertanya. Iya, silakan Umi. Mungkin di luar Tema. Iya, silakan Umi. Nama saya Ibu Nining dari Majelis Taklim Al-Musyawarah Kelapa Gading. Silakan Ibu. Saya mau menanyakan tentang waris Pak Ustadz. Ada nih saudara saya ya, dia tuh sudah suaminya meninggal, tidak punya anak. Nah itu bagaimana caranya untuk membagi waris tersebut?
Suaminya meninggal. Ya, suaminya meninggal, jadi sekarang istrinya aja tidak punya anak sama sekali. Ya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, sebelum dibagikan warisan itu dilihat apakah suami itu punya hutang atau tidak, ya kan? Karena yang namanya jiwa seorang muslim itu mu'allaq bainas sama'i wal ard, tergantung antara langit dan bumi dengan hutangnya. Jadi ibu-ibu yang punya utang sedikit, catat. Utang banyak catat, apalagi, iya kan? Utang sedikit harus dicatat, utang banyak juga harus dicatat. Karena itu bagaimana supaya kita mudah membayar hutang? Ada niat, bagaimana niat itu dicatat utang itu. Jadi kalau misalkan ada orang meninggal, yang pertama bayarkan dulu hutangnya. Kemudian yang kedua, tunaikan dulu wasiatnya. Nah, wasiatnya. Kemudian yang ketiga, harta itu nanti diambil untuk mengurusi jenazahnya. Kalau memang dia ada acara berkabung, ya itu diambil dari itu semua gitu. Nah, kemudian bagaimana cara membagikan warisannya? Nah, si istri dapat harta warisan itu, kemudian kalau dia punya orang tua, maka orang tuanya pun dapat. Nanti kalau memang itu nanti ada sistem pembagian warisannya. Nanti dilihat jumlahnya berapa, yang berhak itu siapa, kemudian masing-masing dapat berapa. Nah, boleh juga misalnya si istri tadi, misalnya si suami berwasiat kepada istrinya, kalau saya meninggal dunia, tolong hajikan saya. Maka diambil dari harta itu. Kalau saya meninggal dunia, tolong sedekahkan harta saya sekian untuk masjid. Maka itu menjadi wajib. Itu dulu. Maka mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Insyaallah Ibu, amin ya. Mungkin ada lagi nih Umi-umi yang ingin bertanya, silakan. Jangan malu-malu. Mirsa di rumah. Di luar tema silakan Ibu, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya mengenai di luar tema ya Pak Ustaz. Iya, silakan Ibu. Suami yang tidak mau bekerja lagi, hanya mengandalkan istri gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada setiap suami. Saya mengatakan karena saya suami. Jadi kepada setiap suami, jaga amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan fattaqullaha fin nisa, takutlah kamu kepada Allah terhadap istri-istrimu. Sesungguhnya fa innakum akhaztumuhunna bi amanillah. Sesungguhnya engkau menjadikan mereka istri itu dengan amanat dari Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita pemimpin, maka nanti kita akan ditanya tentang apa yang kita pimpin. Warrajulu ra'in, dan seorang suami itu menjadi pemimpin bagi siapa? Bagi ahli baitihi, bagi keluarganya, anak dan istrinya. Dan ibu-ibu pun pemimpin untuk kehidupan rumah tangga. Ibu mengurus anak dan mengurus rumah tangga. Masing-masing kita nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hukumnya bagi seorang suami, kalau seandainya dia diberikan kekuatan fisik oleh Allah Subhanahu wa taala, masih gagah tapi dia malas untuk berusaha, dia zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia menyia-nyiakan amanat yang Allah berikan kepada dia. Nah, ini tidak boleh bagi seorang laki-laki muslim. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanggung jawab. Bagaimana Nabi Daud alaihissalam, semua nabi mengajarkan kepada kita untuk bekerja keras. Karena sesungguhnya seorang suami yang mencari rezeki di jalan Allah, dia mencari rezeki untuk anak dan istrinya. Kemudian dia letih, capek, karena macet di jalan misalnya, keluar keringat kita, capek sampai rumah. Kalau kita ikhlas, Allah ganti letih itu dengan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihapuskan dosa-dosa kita. Karena itu semangat bagi seorang suami, jangan lemah, jangan berputus asa. Sebab berputus asa dari rahmat Allah itu bukan ciri orang beriman.
Kita lihat Siti Hajar, ya kan? Cari air, sofa, marwah. Padahal dia tahu logikanya tidak mungkin ada air di bukit Sofa. Tidak mungkin ada air di bukit Marwah. Tapi dia yakin orang beriman nggak boleh putus asa. Dia cari sofa, marwah. Sampai Allah yang memberikan air itu dengan izinnya. Jadi kalau sudah ada niatan keluar dari rumah, saya ingin mencari rezeki oleh Allah, Allah yang akan memberikan jalan. Asal kita mau gerak nih. Nah, kadang-kadang kan yang penyakit kita nih sekarang malas. Malas, ya kan? Karena itu Rasul mengatakan di dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah. Lemah apa? Mentalnya. Wal kasal, malas. Ternyata malas itu penyakit mental. Jadi nggak boleh kita malas. Suami itu harus berjuang. Rajin gitu ya, Ustaz ya. Ya, gitu ya Umi ya. Iya. Nah, baik pemirsa, nanti ada pembacaan SMS pertanyaan dari pemirsa, namun setelah segmen selanjutnya tetap bersama kami di Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di acara Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu. Baik pemirsa, sudah terasa kita berada di segmen akhir. Nah, di segmen akhir ini saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda kirimkan ya. Pertama, nih saya bacakan nih Ustadz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau nanya, saya punya pacar. Dia ingin menikahi saya, tapi saya merasa belum siap dengan ilmu saya yang belum tahu apa-apa tentang rumah tangga. Dan saya juga tidak tahu apakah calon saya bisa membimbing saya atau tidak. Saya harus gimana? Makasih. Ya. Gimana? Pertama, kita kembali kepada tadi. Saya harus mengatakan bahwa sesungguhnya pacaran dalam Islam itu dilarang dalam agama. Yang kedua, kalaupun kita sudah menemukan jodoh yang ideal, agamanya sudah muslim, kemudian dia juga sudah mampu, kemudian juga menurut kita dia cukup kita sukai, maka bagaimana jalan yang terakhir adalah berdoa, istikharah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tertipu dengan casing. Iya kan? Tertipu. Sekarang ini banyak orang tertipu dengan casingnya. Ada misalnya calon suami datang bawa mobil, ternyata yang dibawa mobil rental umpamanya. Ya kan, itu juga tertipu dengan casing ya kan? Iya kan, penampilan. Kita jangan tertipu, maka yang bagaimana yang penting adalah berdoa kepada Allah. Jangan cepat-cepat memutuskan untuk menikah sebelum ada keyakinan. Bagaimana caranya supaya muncul keyakinan? Adalah istikharah, doa, salat istikharah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jika sekiranya ini adalah jodohku ya Allah, takdirkan dia untukku ya Allah. Mudahkan aku untuk menikah dengannya ya Allah. Kalau memang ini bukan jodohku ya Allah, mudahkan aku untuk meninggalkannya ya Allah dan melupakannya. Itu. Jadi dalam Islam perlu ada yang namanya terus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, baik. Nah, ada pertanyaan lagi nih Ustadz ya, SMS lagi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya Sukirno mau menanyakan bagaimana hukumnya ketika sudah menikah, suami tidak bisa memberikan kebaikan kepada keluarganya. Sedangkan saya sebagai kakak iparnya seringkali memberikan nasihat seolah-olah tidak ada anggapan gitu. Mohon solusinya Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, suami itu yang pertama memang satu, selain dia mempergauli istri dengan baik, lemah lembut, tidak kasar, sabar. Ada satu cerita nih Ibu, satu saat ada seorang sahabat ingin mengadu kepada Umar bin Khattab karena istrinya cerewet. Cerewet.
Kalau ngomong kayak kereta. Cerewet nih. Dia kepengen datang menemui Umar bin Khattab. Ketika mau sampai rumahnya Umar bin Khattab, dia lihat Umar bin Khattab lagi diomelin sama bininya. Begini. Akhirnya orang itu pulang, balik lagi. Besok ketemu Umar ditanya, kamu kemarin ngapain ke rumahku? Ya Umar, tadinya aku pengen ngadu. Ngadu apa? Ngadu tentang istriku yang cerewet. Ternyata ketika saya sampai ke rumahmu, ternyata kamu juga sama dengan saya. Buat apa saya curhat sama kamu ya Umar? Apa jawab Umar bin Khattab? Wahai sahabatku, sabarlah ketika istri kita sedang tidak baik dengan kita. Sesungguhnya dia begitu capek, letih, ya kan? Bangun pagi, tidur paling malam, ya nggak Bu? Anak udah tidur, Ibu masih melek. belum, ya kan? Pagi-pagi jam 4 sore udah bangun, ngapain? Jam 4 pagi. Jam 4 pagi ngapain? Masak, ya kan? Masak. Ya kan, sholat subuh dulu ya Bu. Sholat subuh, habis masak sholat subuh ya kan. Terus bikinin kopi, suami pergi langsung kita, wah subhanallah. Satu lagi buat ibu-ibu nih semua, pemirsa yang ada di Banten TV semuanya. Ketika ibu capek mengurus anak dan istri, anak dan suami kita, memasak untuk suami kita, kalau kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul katakan itu adalah surga. Rasul mengatakan, ayyuma mra'atin shallat khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannah. Perempuan mana saja yang dia sholat 5 waktu nih, 5 waktu dulu nih, kemudian shamat syahraha, dia puasa sebulan penuh bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dia jaga kehormatannya. Karena sekarang ini agak sulit perempuan jaga kehormatan. Maaf, ya kan? Ya kan ada nyanyian, kamu ketahuan selingkuh lagi, ya kan? Ya kan? Kamu ketahuan. Ternyata perselingkuhan itu banyak. Tidak hanya suami. Nauzubillah kalau sampai kita melakukan hal itu. Wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha. Dia taat sama suaminya. Qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannah. Dikatakan kepada wanita tadi, silahkan kau masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang kau kehendaki. Maka pertanyaan tadi, ketika seorang suami tidak bisa memberikan kebaikan, kita berikan kepada suami istri untuk bermuhasabah, untuk melihat, untuk ada komunikasi. Doakan, doakan. Jangan cepat-cepat kita mengatakan ceraikan adikku. Sebab kenapa? Karena yang namanya cerai itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah walaupun itu halal. Jadi dilihat lagi, dicari jalan keluarnya. Kalau memang suami itu membutuhkan bantuan kita, kita bantu sebagai saudaranya. Jadi itu kira-kira. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih pemirsa. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam, saya Butia di Bogor mau tanya, benarkah hak talak sepenuhnya ada pada laki-laki? Apakah dosa bila seorang suami mengatakan cerai terlebih dahulu pada istrinya? Makasih Ustadz. Ya, talak itu tolak dalam bahasa Islamnya tolak. Kalau bahasa Indonesia talak, ya kan? Tolak itu memang seluruhnya di tangan suami. Tolak itu bisa jatuh walaupun suami bercanda. Saya tolak kamu, jatuh satu. Makanya sebagai seorang suami jangan main-main dengan kata saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu. Walaupun main-main. Pak, saya emosi, walaupun emosi, jatuh tolak. Tolak satu. Saya cerai kamu, jatuh tolak satu. Tetapi perempuan pun bisa menggunakan haknya untuk menggugat cerai manakala si suami tadi misalnya membawa dia kepada perbuatan dosa. Atau misalnya si suami tadi lagi tidak bisa memberikan nafkah lahir dan batinnya. Atau misalnya kita khawatir kalau misalnya bersama dia terlalu bergelimang banyak dosa, kita boleh meminta meminta cerai dengan adanya tebusan. Kita berikan mas kawin yang dia berikan, kita berikan, maka kalau kata suami menerima, maka terjadilah tolak. Tolak. Gitu ya. Yang disebut dengan khulu. Khulu itu tebusan. Yang disebut dengan khulu, tebusan.
Nah, Ustadz, ada lagi nih pertanyaan. Assalamualaikum, bagaimana cara memilih wanita yang sudah terlihat solehah, tapi wanitanya lebih dari satu? Apa langkah yang dapat kita lakukan dalam kondisi seperti ini? Dari Farhan di Serang. Ya. Maksudnya poligami? Enggak, mungkin pilihannya banyak nih, nanti belum diseleksi lagi gitu, Ustadz. Ya, pertama tadi istikharah, minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat memang di antara banyak pilihan kita istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah memberikan rasa yakin ke dalam hati kita. Tapi kalau kita mencari orang yang sempurna 100% tidak ada. Yang cantik banget, yang keturunannya bagus, hartanya bagus, kemudian agamanya bagus, susah, ya kan? Karena itu kita pasti ada kekurangannya. Nah, maka di dalam Islam jangan kita melihat diri kita sempurna lalu melihat orang banyak kekurangannya, itu juga tidak baik. Maka tetaplah berdoa kepada Allah, tetapkan hati kita. Kalau sudah beristikharah, berdoa kepada Allah, yang terakhir adalah tawakal, berserah diri kepada Allah. Insya Allah akan ada keberkahan. Iya, insya Allah, amin. Nah, baik, ini adalah pertanyaan terakhir nih, saat SMS terakhir. Assalamualaikum, Ustadz, saya Ida Rosida dari Bekasi. Saya mau bertanya dengan Ustadz. Suami saya nyuruh saya bikin mie atau makanan, sementara saya sedang sakit, sedangkan suami saya marah gitu. Berdosakah saya kepada Allah? Terima kasih, Ustadz. Ya, sebetulnya seorang suami itu tidak setiap keadaannya minta dilayani dengan istrinya, ya kan? Karena kalau kita mengikuti Umar bin Khattab, Umar mengatakan sesungguhnya seorang istri itu tidak wajib memasak untuk suaminya. Kata Umar bin Khattab, wajib dia adalah berdandan untuk suaminya. Makanya ibu-ibu kalau mau berdandan ketika ada suami, jangan kebalik, ya kan? Kalau mau kondangan, dandan, menor, ya kan? Kalau mau ke mall baru dandan, giliran ada suaminya 3 hari nggak mandi umpamanya, ya kan? Tetapi suami pun harus tahu kondisi, ya kan? Lihat Rasulullah yang kita contoh adalah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengerti bagaimana keadaan istrinya. Satu saat Rasulullah itu meminta air kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Aisyah, tolong berikan air yang kau minum. Diambil oleh Rasulullah itu airnya. Kemudian Rasul sengaja putar itu air di mana bekas mulutnya Aisyah, menampakkan kemesraannya itu Rasulullah. Seperti itu. Satu saat juga Rasulullah pernah berkata, wahai Aisyah, mari kita berlomba lari. Jadi istri itu suami itu bukan kaku, ya kan, kaku. Karena dalam Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Laki itu pakaiannya istri, istri pakaiannya suami. Yang namanya pakaian nggak boleh kaku. Iya kan? Nggak boleh kaku, harus fleksibel. Jadi Rasul berlomba lari. Pada saat itu Rasul dikalahkan oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah berkata, aku menang. Kemudian Rasul satu saat lagi, wahai Aisyah, mari kita lomba lari lagi. Aisyah sudah mulai gemuk. Kemudian Rasul yang menang. Apa jawab Rasulullah? Aku mengalahkan kamu sekarang, berarti kita impas. Nah, jadi suami yang tadi sebaiknya kalau jadi seorang suami jangan seluruh kebutuhannya minta dilayani. Kita tahu seorang istri begitu letih mengurus kehidupan rumah tangganya. Insya Allah. Terima kasih nih Ustadz ya. Tak terasa nih pemirsa, sudah saatnya Ustadz Iskandar memberikan kesimpulan serta penutup dan doa ya Ustadz. Silahkan. Ibu-ibu sekalian pemirsa Banten TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menikah harus diawali dengan niat lillahi taala karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dimulai dengan niat lillahi taala, pasti Allah akan menolong kita. Ada 3 yang wajib bagi Allah menolongnya. 1, seorang hamba yang ingin memerdekakan dirinya. Yang kedua, seorang yang ingin menikah karena ingin menjaga kesuciannya. Kemudian yang ketiga adalah seorang pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jadikanlah seorang suami, jadikanlah itu sebagai amal ibadah kita. Seorang istri dengan ikhlas, dia taat kepada Allah, taat kepada suaminya, ngurus suaminya dengan ikhlas, bukan sesuatu yang dipaksakan. Insya Allah akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Mari sama-sama kita berdoa semoga keluarga kita dijadikan oleh Allah keluarga yang sakinah. Amin ya rabbal Amin alamin. ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafar. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa ayah dan bunda kami, Ya Allah. Dosa suami kami, dosa istri-istri kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bimbinglah keluarga kami agar menjadi keluarga yang bahagia di dunia dan di akhirat, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah kepada kami keluasan rezeki, Ya Allah, yang membuat kami selalu bersyukur kepadamu, Ya Rabb. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah keluarga kami min ahli sholat, orang yang selalu melaksanakan sholat, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah suami dan istri kami orang yang takut kepadamu, Ya Allah. Ya Allah, hindarkanlah keluarga kami daripada perbuatan zina, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, selamatkan kami dari fitnah dunia. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan hanya memberikan kepada laki-laki dan perempuan satu hati agar dapat bersatu dan berpasangan layaknya mata, telinga, tangan, kaki yang saling berpasangan. Nah, menikahlah karena Allah, insya Allah Allah akan cukupkan. Terima kasih Ustadz atas ilmunya dan terima kasih Umi atas kehadiran di studio ini dan terima kasih pemirsa di rumah yang selalu setia bersama kami dan tetap saksikan Curahan Kalbu dari hari Senin hingga Sabtu di jam yang sama. Saya Mutia Rifa serta Ustadz Iskandar beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.